Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online bersama Bu Yana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha. Sudah siap belajar hari ini? Ya, sebelum mulai belajar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pelajaran Al-Quran Hadis hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan tafkhim, tarqiq, dan jawazul wajhain. Sebelumnya, apakah ilmu tajwid itu, anak-anak? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kamu telah mempelajari beberapa hukum tajwid pada kelas sebelumnya, yaitu ada izhar, ikhfa, idgham, iqlab, dan qalqalah. Sekarang, ayo kita pelajari hukum bacaan tafkhim, tarqiq, dan jawazul wajhain. Hukum bacaan tafkhim, tarqiq, dan jawazul wajhain dalam ilmu tajwid termasuk dalam hukum bacaan lam dan ro. Hukum bacaan lam dan ro ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, lam dan ro tafkhim. Artinya, lam dan ro yang dibaca tebal. Kedua, lam dan ro tarqiq yang dibaca tipis atau muraqqaqah. Ketiga adalah lam dan ro jawazul wajhain yang boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Perhatikan penjelasan di bawah ini ya. Mengenal hukum bacaan tafkhim. Kata tafkhim berasal dari kata fahama yang berarti menebalkan. Hukum bacaan tafkhim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan yang tebal. Huruf lam dan ro mempunyai ketentuan tersendiri dalam hukum ini. Hukum lam tafkhim. Huruf lam tafkhim dibaca tebal jika berada pada lafaz zalallah, yaitu lam yang terdapat pada lafal Allah jika didahului harokat fathah atau doma. Contohnya, ini ada di buku Al-Quran Hadis halaman 20 bagian yang bawah ya, yang hukum lam tafkhim. Contohnya itu yang dibaca tebal jika pada lafaz Allah, lafal Allah. Contoh, minallah, ja'alallah, wattaqullah. Itu contohnya huruf lam tafkhim dibaca tebal. Hukum ro tafkhim. Huruf ro dibaca tebal apabila memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, jika huruf ro berharokat fathah dan fathahtain. Tanwin ya. Contohnya, ro berfathah. Rob buka di rob bil falak, makorobatin alam taro. Itu untuk ro berfathah. Untuk ro berfathah tain atau ro tanwin, naron, syukuron, toiron, yusron. Nah, itu contohnya ro berfathah tain. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah jika huruf ro berharokat domah atau domatain. Contohnya ro domah. Kafaru, al-biharu, al-isyaru,
nasru, ro yang domatain. Khairun, zikrun, lakobirun, narun. Itu untuk ro berharokat domah atau domatain. Selanjutnya syarat yang berikutnya yang ketiga, jika ada huruf ro berharokat sukun setelah huruf berfathah atau domah. Jadi ada sukun setelah huruf fathah atau domah. Itu ada di halaman 21 ya, yang bagian atas. Syarat ketiga. Contoh, terdapat ro berharokat sukun setelah huruf berharokat fathah. Jadi ada huruf ro sukun setelah huruf berharokat fathah. Contohnya wa arsala tarmihim fa asarna wanhar. Itu ada huruf ro sukun setelah huruf harokat fathah. Yang kedua, terdapat ro berharokat sukun setelah huruf berharokat domah. Contoh kat bacaannya turhamun al-mursalin wal qur'ani laturdin. Itu ada ro sukun setelah doma. Syarat selanjutnya yang keempat, jika ro berharokat sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh tidak asli. Kasroh tidak asli. Irji'i, irkab, limanir tado. Itu contohnya. Yang kelima, jika ro berada di antara huruf berharokat kasroh asli dan huruf isti'la yang tidak berkasroh. Jadi huruf ro ada di antara huruf berkasroh sama huruf yang tidak berkasroh. Huruf isti'la yaitu antara lain ada shod, dot, to, zo, kho, boin, dan kof. Contohnya kirtosun min kulli firqatin mirsodan. Itu ya, ada huruf ro di antara huruf berharokat kasroh asli dan huruf isti'la. Huruf isti'la itu yang tidak berkasroh. Nah, itulah anak-anak hukum tajwid dari tafkim. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya adalah hukum bacaan tarkik dan jawazul wajahain. Itu bisa kalian baca di buku paketnya halaman 22. Setelah kalian baca, nanti kalian kerjakan ayo berlatih halaman 23. Di situ ada ayat. Kalian nanti cari 5 contoh bacaan tafkim dan tarkik yang ada pada ayat di halaman 23 tersebut. Tulislah pada tabel yang telah disediakan di bawahnya. Jadi kalian cari mana ayatnya, mana kata yang ada hukum bacaan tafkim atau tarkik, terus ditulis hukum tajwidnya apa, tafkim atau tarkik. Ya, cari 5 contoh bacaannya. Oke, semoga kalian paham pelajaran hari ini. Dan cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.